eh, yang punya IG bisnis kemarin siapa? Yang sudah pernah coba pakai IG bisnis? Boleh raise hand. Nek, oke. Sudah punya ya. Hanif, Safira, sudah punya IG bisnis ya. Oke, thank you. Next slide. Nah, Instagram sudah tahu ya apa itu Instagram? Next slide. Kenapa teman-teman pakai sosial media Instagram? Boleh sharing ke saya. Andrianto, boleh sharing ke saya kenapa kamu pakai Instagram? Oke, izin jawab ya Bu. Mungkin kenapa saya pakai media sosial Instagram atau IG? Mungkin saat-saat ini tuh sosial media yang paling banyak digunakan itu IG gitu Bu, Instagram. Dan untuk akses-akses atau mencari informasi gitu lebih mudah. Lebih mudahnya dalam segi apa? Karena kan di apa ya, for your page gitu kan banyak menampilkan info-info gitu ya Bu. Jadi Mm-mm. kita bisa tahu info dari mana aja gitu. Kalau untuk kamunya sendiri, pernah sharing-sharing atau upload status kah atau apa gimana gitu? Kalau saya upload status paling ya buat pribadi sih Bu, nggak buat Wah, meningkatkan buat engagement gitu. pribadi. Iya. Oke. Kenapa? Bisa upload di Facebook misalnya atau di eh, sosial media yang lain. Kenapa nguploadnya di Instagram? Itu tadi Bu, mungkin yang lagi booming atau happening tuh IG Bu. Karena Facebook bisa dibilang kan udah bukan zamannya ya Bu. Zaman-zaman sekarang Oke, tuh yang sering dimainin IG gitu Bu. ya betul. Oke, thank you. Next slide. Ya, tadi seperti yang disampaikan teman kalian, eh, lebih dari 300 juta menggunakan IG ya. Jadi banyak sekali. Jadi kalau kita lihat urutan-urutan tuh, posisi pertama masih di WA, terus posisi kedua di IG. Dan yang lainnya itu per tahun sekarang ya. Kalau dulu mungkin waktu teman-teman masih belum dewasa, mungkin Facebook mendominasi. Tapi untuk sekarang lebih mendominasi di Instagram ya. Kenapa? Tadi sudah disampaikan juga banyak bisa kita cari di sana eh, apa namanya informasi-informasi juga eh, dia bisa berfokus pada gambar ya. Kalau dulu fokus di IG itu gambar gitu. Walaupun sekarang ada Reels, ada video dan lain-lain gitu. Dan dia juga eh, apa jadi lebih efektif ya karena memang ada banyak sekali fitur seperti filter ya, filter dan lain-lain. Kalau misalnya kayak ini musik, kalau di Reel kita bisa tambahkan musik, kita bisa tambahkan apa namanya desain-desain, bisa ada filter juga dan lain-lain. Oke, next slide. Nah, ini kita bisa lihat dari sini pengguna Instagram di Indonesia
ada berapa itu 94 juta ya, laki-laki dan perempuan. Lebih banyak perempuan sedikit gitu ya, karena mungkin perempuan lebih banyak narsisnya ya, bisa jadi seperti itu. Kalau kita lihat di rentang usia di 18 sampai 24 itu banyak, di 25 sampai 34 juga sama banyak. Jadi di antara 18 sampai 34 ini mendominasi untuk penggunaan Instagram. Tapi juga kenapa di 13-17 sedikit ya, mungkin karena memang keterbatasan mereka, anak di usia seperti ini menggunakan gadget belum terlalu bebas ya, sehingga mereka masih sedikit. Kalau di sini 35 sampai 44 itu juga masih menggunakan Instagram, walaupun di usia 35 sampai ke atas ini memang zamannya pada saat belum ada Instagram mereka sudah terbiasa di Facebook, sehingga ketika di-switch ke Instagram mereka dengan apa tidak mudah ya. Tapi sekarang karena terkonek antara Facebook dan Instagram, maka banyak juga mereka beralih juga di rentang usia 35 sampai ke atas ini juga mereka memiliki Instagram, walaupun nanti mereka uploadnya di salah satu gitu ya. Yang lain hanya koneksi aja. Next slide. Nah, ini data pengguna Instagram untuk bisnis. Kita lihat di sini jenis retailer yang diikuti itu baju lebih banyak, gitu, pakaian lebih banyak, aksesoris, fashion itu lebih banyak. Lalu ada juga mainan, patung, barang elektronik, gadget di 35 sekian persen. Kosmetik, kecantikan juga di 30-an persen, kuliner dan lain-lainnya di 4,4. Jadi lebih banyak untuk promosi baju, fashion, dan seterusnya. Ada juga mungkin di traveling dan lain-lain, masuknya ke yang lain-lain ini ya. Next. Nah, kenapa Instagram for business ya? Untuk apa? Kenapa sih pakai Instagram untuk bisnis? Kalau tadi kenapa orang menggunakan Instagram? Karena menarik, karena banyak efek, karena apalagi tadi apa namanya eh, bisa menampilkan banyak foto, ada filter-filter gitu ya. Terus kita bisa upload-upload video juga, terus juga Instagram performanya tuh bagus di handphone juga gitu ya. Terus mudah mengaksesnya, terus mengunggahnya, mengeditnya jadi foto langsung share dan seterusnya itu lebih mudah. Tetap untuk interaksi juga kita tinggal lihat komen, kita tinggal apa namanya menjawab komen, atau kita mau like suka-suka kita itu juga bisa, atau kita mau kirim message juga mudah gitu ya. Kalau untuk interaksi antar sesama teman atau sesama apa manusia lain di muka bumi ya. Tapi kalau untuk bisnis mungkin ada yang bisa eh, kasih alasan. Tadi yang sudah pakai bisnis, siapa? Safira ya? Safira dan siapa tadi? Boleh mungkin alasannya kenapa mencoba memakai Instagram for business? Bisa bantu jawab? Izin jawab, Bu. Iya, Kalau silakan. kalau saya karena kemarin ikut itu program PMW, Mm-mm. itu kan berjualan. Jadi nyoba IG bisnis buat promosiin apa yang dijual gitu. Ah, gitu. Terus memilih IG kenapa? Alasannya apa? Kenapa nggak pakai media lain? Karena itu anak muda sekarang banyaknya pakai IG. Barang yang kamu jual apa? Makanan, Bu. Makanan Makanan. angkringan. Oke.
Ya, jadi ini ya, berarti alasannya menjangkau audiens anak muda yang lebih luas karena memang Instagram memiliki lebih dari tadi ya 300 juta, bahkan 1 miliar ya, lebih dari 1 miliar pengguna aktif di seluruh dunia, yang merupakan itu peluang besar ya dan menarik untuk kita sebagai pembisnis untuk agar bisa menarik perhatian pelanggan. Dan juga ketika promosi juga otomatis karena memiliki lebih dari pengguna yang lebih dari 1 miliar pengguna dan penggunanya banyak, maka ketika kita menawarkan hal-hal yang menarik atau promosi-promosi, kita ada kesempatan untuk peluangnya besar ya untuk bisnis kita. Dan juga kalau untuk video-video, share video produk mungkin, foto-foto produk dan lain-lain itu bisa lebih memungkinkan ya ada fitur-fitur menarik dan lain-lain. Nah, kalau untuk karakter pelanggan sendiri juga kenapa salah satu kita menggunakan Instagram for Business ini karena di dalam bisnis Instagram Ads ya yang terkonek dengan IG Ads itu mereka mempunyai fitur insight ya di mana ada analitiknya, bisa memberikan informasi-informasi terkait dengan segmen target yang sesuai bahkan positioningnya si pengguna, baik itu demografi, usia, dan seterusnya, sehingga itu sangat membantu kita untuk mensasar target secara lebih detail. Nah, selain itu juga untuk meningkatkan penjualan, loyalitas pelanggan karena di Instagram itu bisa membantu kita menginspirasi banyak orang untuk 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 buying gitu, menambah tombol beli gitu, menekan tombol beli, menghubungkan antara halaman Facebook atau bisa juga berkolaborasi dengan influencer ya, kalau misalnya ada influencer yang memang juga banyak di IG, itu kita juga bisa gunakan atau kita bisa titipkan barang kita ke mereka. Juga kita bisa mudah juga berinteraksi dengan para pelanggan dengan melihat testimoni mereka. Terus kemarin kita juga sudah belajar kalender konten, di mana kalender konten itu isinya tidak melulu jualan, tetapi juga kita sharing-sharing juga. Kita juga bisa berinteraksi melalui kemarin pertanyaan-pertanyaan, bisa dengan screenshotan gambar, dan juga bisa dengan cara-cara lainnya yang tentunya bisa memudahkan kita dalam berinteraksi dengan customer. Next. Nah, tadi ya, how Instagram help your business, sudah saya sampaikan tadi. Next. Nah, di sini karena kita bisa membranding, directing, dan selling. Jadi kita punya local branding, ibaratnya itu tempat branding kita untuk produk kita. Di sini juga ada wholesale goods, ini kita sebut sebagai bahan-bahan ini ya, kayak kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok juga bisa untuk retail dan keinginan pelanggan. Sebenarnya pelanggan ingin apa sih gitu. Next. Nah, bagaimana create Instagram account? Mungkin kalian sudah tahu ya. Download di Google Play Store karena teman-teman sudah ya. Jadi ini mungkin bisa nanti create specific akunnya harus spesifik, lalu kita observe juga
akun yang populer seperti apa, lalu kita modifikasi dan kita eh, ya apa ATM ya, eh, amati, tiru dan modifikasi. Nah, ini kita buat apa namanya profil yang unik. Lalu kita mengupload lebih dari 200 foto. Next. Nanti kita detailnya ada di belakang. Nah, buat akun lebih spesifik gitu. Maksudnya apa nih lebih spesifik? Jadi kalau kita akun publik, ya akun untuk publik gitu ya. Kalau misalnya akun pribadi, kita buat akun pribadi. Atau misalnya kita mau bikin branding diri kita gitu. Personal branding bisa juga. Seperti akun selebgram, itu juga mereka personal branding. Jadi mereka yang dijual adalah ya merekanya gitu. Merekanya walaupun nanti akhirnya mereka menjual produk juga seperti akun Allshop, tetapi mereka lebih nge-branding dirinya gitu. Bagaimana caranya supaya mereka terkenal, lalu nanti mereka yang menjadi influencer, menjadi eh, ibaratnya duta produk orang lain gitu ya. Nah, kita buatnya spesifik. Jadi, apakah nanti untuk akun bisnis kita itu akun kita sebagai selebgram atau akun Allshop atau mungkin punya produk khusus. Kalau yang tadi angkringan mungkin nanti khusus ya akunnya akun yang terkait dengan angkringan atau apa gitu. Kalau ini akun publik bisa seperti kayak kampus punya akun Instagram gitu itu untuk untuk akun publik. Next. Nah, klasifikasi pengguna Instagram ada yang pro, ada yang newbie. Kalau newbie sekedar posting-posting aja gitu ya. Tapi kalau yang pro ini nanti lebih detail lagi seperti yang akan kita pelajari di akun bisnis. Bagaimana kita menggunakan atau mengoptimalkan Instagram tidak hanya untuk posting saja, untuk posting iseng ya, untuk posting kebutuhan pribadi juga, tetapi bagaimana si Instagram itu nanti akan bisa berguna untuk meningkatkan revenue dari usaha kita. Seperti itu. Next. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk membangun Instagram, akun bisnis Instagram? Next. Ya, yang pertama, langkah pertama, connection Facebook pages ke Instagram. Jadi nanti pakainya kalau di di Facebook itu pages ya, bukan akun seperti biasa karena di pages itu nanti banyak sekali fitur yang mungkin mirip dengan fiturnya eh, Instagram Instagram bisnis sehingga nanti ketika mau mengoptimasi, mau misalnya melihat highlight atau melihat seberapa banyak interaksi atau mau meng-ads ya, mau mengiklan itu akan lebih mudah lagi. Next. Nah, langkah selanjutnya tentukan akun branding, selling, recruiting, sharing. Nah, boleh mungkin teman-teman yang dimaksud dengan branding itu dalam Instagram apa? Boleh ada yang mau jawab? Ini Wana dan Bella eh, ini satu Zoom, dua orang apa? Iya, Ibu. Oke, ya boleh bantu jawab yang dimaksud dengan branding dalam Instagram tuh maksudnya apa? Atau branding itu sendiri apa menurut kamu? Membranding sebuah produk gitu misalnya. Maksudnya apa?
mengiklankan produk atau jasa lewat media ya Ibu, melalui video atau foto. Itu apa namanya? Branding atau promosi? Promosi. Iya. Kalau branding apa? Ada yang lain yang bisa jawab? Ini tidak ada yang bisa on cam ini, Kak? Ibu, saya izin menjawab. Iya, boleh. Putri Indarsa. Untuk jawabannya itu dari branding sendiri, kayak menjelaskan atau menunjukkan identitas dari suatu produk. Jadi kayak dari sisi ciri khasnya, apa yang membedakan produk tersebut dengan produk yang lain. Dan juga contohnya itu cara brandingnya bisa dilihat dari postingan atau feeds yang ada di Instagram suatu bisnis, Instagram bisnis suatu perusahaan gitu, Bu. Jadi brand image-nya ya kayak gitu deh. Oke, ya good, betul ya jawabannya ya. Jadi identitas, citra yang unik ya. Ibaratnya apa? Tebar apa namanya? Tebar pesonanya kita lah gitu ya untuk produk kita. Nah, kira-kira apa sih yang biasa di branding tuh apa biasanya? Kan kalau nge-branding itu biar orang paham ya. Orang, oh ya paham, kita punya sesuatu yang unik. Kita punya sesuatu identitas tadi kan ya katanya ya. Identitas, citra, pencitraan lah ya gitu ya. Tebar pesona pencitraan. Nah, yang apa sih yang biar mereka kenal kita tuh apa? Apanya gitu? Rahman Hakim mungkin. Putri boleh lanjutkan Putri. Iya. Tadi yang dikenal tuh apa? Yang di dalam yang masuk ke orang tuh apa? Image orang tuh apa? Itu kalau yang saya tahu kemungkinan dari kebanyakan cara promosinya atau juga bisa dari produknya yang unik gitu sih, Bu. Jadi beda dari yang Produknya. Oke. Terus ada lagi yang biar diingat apa gitu? Biar supaya orang ingat apanya kita. Kalau misalnya contoh apa? Produk yang sekarang lagi semua tahu. Contohnya yang sering nge-brand gitu ya. Misalnya apa? Contoh apa ya? Scarlett misalnya. Itu Scarlett orang paham apa Scarlett? Scarlettnya berarti kan namanya ya. Terus ada juga kalau logo kayak Nike gitu ya. Yang di branding kan berarti logonya ya. Jadi tidak hanya produknya, tanpa produk pun yang namanya branding itu bisa masuk ke dalam pikiran orang, ingatan orang. Nah, tidak hanya dengan produknya, tetapi juga bisa juga dengan tadi logo. Ya, kalau misalnya kayak Nike, kalau ada logo contreng itu berarti orang sudah paham itu Nike. Berarti brandnya kuat ya. Atau misalnya huruf M saja merah gitu, orang sudah terpikir, oh itu McD gitu ya. Itu yang namanya brand. Jadi ketika identitas sebuah usaha itu sudah masuk ke dalam otak para konsumen, eh, itu disebut branding ya. Brandingnya berhasil berarti. Apa saja? Bisa nama ya, bisa juga logonya saja, atau bisa warnanya saja gitu ya. Kalau kayak Pertamina itu kan hijau, merah gitu ya. Pokoknya kalau ada warnanya saja itu juga bisa. Atau gaya bahasanya ya. Kalau apa caption-captionnya atau bisa juga tagline-tagline-nya yang bisa diingat orang. Kalau misalnya Teh Sosro mungkin ada yang tahu tagline-nya Teh Sosro apa? Ada yang tahu ininya Izin ini? menjawab, Bu. Ya, apa Ajira? Kalau yang sering Ada dilihat tuh kayak apapun makanannya, minumannya teh botol Iya, sosro. betul.
apapun makanannya, minumnya teh botol sosro itu berarti sudah ngebrand ya. Sudah ketika ada begitu, wah teh botol sosro nih gitu. Ada tagline itu pasti teh botol sosro nih. Itu gaya bahasa mereka. Terus ada juga kalau apa orang pintar apa minumnya? Tolak angin, Ibu. Iya, tolak angin ya. Ya seperti itu ya. Jadi itu tagline mereka yang sudah masuk ke dalam otak bawah sadar bahkan gitu ya. Sebagai identitas si identitasnya yang unik ya. Nah, nanti bagaimana cara melakukan branding di Instagram? Mungkin nanti kalian bisa bisa ini sendiri. Gimana sih cara branding di Instagram gitu ya? Tentukan tujuan, target audiensnya itu siapa, terus pesan utamanya apa? Kayak tadi kan orang kalau minum teh, kalau apapun makannya itu orang harus minumnya teh botol gitu ya. Itu dia kayaknya pesan utama tuh gitu. Terus kita sampaikan melalui akun bisnis kita gitu. Baik itu nanti profilnya ada logo, ada mungkin apa namanya di description-nya juga ada tujuan gitu ya. Kalau target audiensnya berarti dari barang yang kita jual itu sudah jelas target audiensnya siapa gitu ya. Kalau misalnya kayak saya sampaikan kemarin Pampers gitu ya. Target audiensnya anak-anak bukan. Memang untuk anak-anak tetapi target audiensnya adalah orang tua yang sudah berkeluarga dan sudah memiliki anak gitu. Lalu sesuaikan juga nanti untuk branding profil akun kita. Akun bisnis itu nanti ya sesuaikan ya. Kalau akun bisnis berarti terkait dengan bisnis kita. Jangan yang macam-macam gitu ya. Yang apa keluarga masuklah, apalah masuklah gitu. Kalau sebisa mungkin kalau kita bukan sebagai endorser atau bukan sebagai apa namanya influencernya, usahakan dipisah gitu. Jadi akun bisnis ya tetap akun bisnis. Nanti ditulis di bio-nya secara spesifik. Misalnya kami menyediakan bla 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 atau misalnya ada menu apa aja di sana atau apa yang ingin kita sampaikan ke mereka. Untuk foto juga disesuaikan, berarti foto produk, bisa foto logo, bisa foto nama gitu ya. Bisa foto apa yang mau kita brand tuh apa gitu. Ada kita taruh di foto profil. Terus tentunya yang relevan ya, relevan terus informatif yang nanti pokoknya mengandung apa informasi yang memang kita akan sampaikan ke audiens gitu. Terus bikin kontennya juga harus sesuai apa dengan niche-nya. Terus nanti tones-nya, gaya bisnisnya seperti apa gitu. Nanti nilai tambahnya apa nih gitu. Pembeda antara bisnis kita dengan bisnis yang lain gitu. Kalau perlu pakai stiker-stiker, pakai efek-efek gitu ya. Kalau untuk apa namanya konten kemarin sudah belajar apa saja yang harus di-share, contohnya seperti apa gitu. Bisa tidak hanya berjualan tetapi juga kita bisa sharing-sharing. Untuk selanjutnya apa ya tadi ya untuk itu juga untuk dijadwalkan juga tadi kita pakai kalender konten, kita jadwalkan postingnya kapan secara teratur dan konsisten. Itu fungsinya kalender konten agar kita bisa memposting di IG itu secara teratur dan konsisten gitu. Nanti menggunakan hashtag, menggunakan apa namanya lokasi ya, misalnya di mana tagar-tagar ya tadi ya hashtag-hashtag yang relevan dan apa namanya populer ya untuk supaya orang gampang nyarinya. Nah, juga tadi berinteraksi dengan apa? Dengan customer dengan kita bikin kalimat-kalimat yang mungkin supaya mereka bisa nanti komen ya nanti akan ada di slide berikutnya. Lalu selling ini kita menjual ya sudah paham semua ya selling menjual produk atau jasa melalui Instagram jadi kita selling ini ada tujuannya kalau tadi tujuannya branding aja jadi ya udah branding aja jadi supaya mereka paham aja perkara beli nanti gitu tapi kalau selling bagaimana caranya mereka setelah paham setelah branding
apa namanya, mereka bagaimana caranya supaya beli. Nih kalau memang tujuannya selling berarti nanti beda lagi gitu ya. Apa yang akan kita, apa namanya, kita taruh atau konten-konten apa yang akan nanti kita share ke dalam, Instagram tersebut kalau memang tujuannya untuk selling gitu. Nah, bisa mungkin dengan cara, Instagram Shop ya. Kalau shop itu kan sudah pasti tujuannya untuk jualan sebagai toko online-nya gitu ya. Toko online-nya di akun bisnis, kalau di akun bisnis kan nggak masalah kalau mereka misalnya memang mau, memasukkan, berjualan di situ. Beda halnya dengan kemarin ya TikTok ya, di mana TikTok, eee, bukan akun bisnis dan bukan juga, tidak bisa berinteraksi di sana gitu. Kalau di sini kan kalau IG walaupun sosial media tapi dia sudah sekarang memiliki, fitur yang memang khusus untuk, eee, ranahnya bisnis gitu. Jadi kalau misalnya mau berjualan dan lain-lain, bagusnya dirubah ya dari fitur apa namanya, eee Instagram biasa kayak ke bisnis. Nah, kenapa di dalam, Instagram bisnis itu kan nanti ada katalog ya, ada katalog bisa naruh harga gitu sama seperti, WhatsApp ya, ada katalog, ada bisa naruh harga, description-nya seperti apa, nanti secara detail kita bisa taruh di sana. Lalu juga, ada fitur, kalau di shop itu ada fitur check out ya, sama seperti, marketplace ada check out yang memungkinkan untuk nanti, pelanggan bisa beli langsung di aplikasi Instagram ya. Karena memang, kalau yang khusus untuk yang bukan bisnis kan memang tidak ada gitu, karena memang, ini yang bisnis ini mempermudah untuk kalau mau memang tujuannya adalah selling gitu, di dalamnya ada gitu. Mungkin kalau hanya branding mereka nggak tujuan langsung menjual gitu ya. Kalau mungkin syukur-syukur ada yang menjual tapi, syukur-syukur ada yang beli masukin ke dalam bisa check out gitu. Tapi biasanya yang tujuannya benar-benar selling, itu mereka yang akan memaksimalkan ya dengan katalognya diisi, description-nya secara lengkap diisi, lalu juga, apa namanya, Eee, mereka berharap ada yang check out juga ya, untuk beli langsung di aplikasi Instagram tersebut gitu. Tanpa harus keluar dulu dari situs, kita masuk lagi ke mana, ke web lain atau apa gitu ya. Jadi di dalam situs sudah bisa. Nah, lalu juga bisa, eee, bisa di kalau untuk selling itu bisa pakai Ads ya. Nanti kalau untuk Google Ads sendiri seperti apa mungkin kalau ada masih ada kesempatan waktu bisa saya sharing juga, untuk Ads-nya untuk, iklan ya, advertising kan ya, Ads itu ya. Iklan yang menarik seperti apa, sesuai seperti yang kita inginkan, lalu, untuk apa namanya, untuk traffic-nya ya, supaya traffic juga banyak. Karena kalau misalnya kita pakai SEO, SEO secara organik mungkin nggak banyak yang melihat gitu, tapi kalau di Ads nanti dibantu sama, eee, ininya dibantu, eee, sama, IG, eee, untuk memilih target sesuai dengan apa yang memang sudah kita pilih di dalam Ads tersebut. Nah, terus juga kita bisa kasih konten berupa foto, video ya, sama ya, carousel, di story kalau di IG, atau pakai reels juga bisa gitu. Nah, itu bisa digunakan secara maksimal untuk lebih menjelaskan produk apa sih yang kita jual atau, hal-hal apa memang yang atau live ya, kalau mau live juga bisa live gitu, seperti yang kita sampaikan kemarin di apa namanya, di materi kalender konten. Nah, kalau yang dimaksud, dengan tujuan akun sebagai recruiting apa? Ada yang mau coba jawab?
Tadi Rahman sudah. Siapa nih yang belum pernah jawab? Tadi Safira sudah. Andrianto sudah. Andrianto dan Andriana. Lucu ya namanya ya. Kakak adik Kak. Andriana mungkin mau coba jawab Andriana. Andriana standby. Ada Ibu. Iya, mau coba yang dimaksud dengan tujuan di recruiting di Instagram itu apa? Kamu adiknya Andrianto bukan? Enggak Ibu. Mirip banget. Enggak Bu. Recruitingnya di Instagram ya Bu. Maksudnya apa? Mungkin di Instagram itu bisa dijadiin platform buat orang-orang yang mencari pekerjaan gitu Bu. Jadi lowongan-lowongan pekerjaan itu bisa dipost oleh perusahaan yang sedang mencari karyawannya gitu Bu. Oke, ya, good. Iya, seperti itu ya. Jadi merekrut karyawan, juga mungkin mitra-mitra ya, mitra bisnis bisa juga. Jadi kalau misalnya kita punya franchiser misalnya, dibutuhkan yang mau franchise gitu, kita carinya di situ recruiting juga. Atau kalau mungkin yang punya usaha atau gabung dalam bisnis multi level ya, multi level marketing, di recruitingnya juga bisa di situ. Terus mau kolaborasi gitu, misalnya collaboration bisnis gitu, itu juga bisa melalui Instagram. Jadi tidak hanya tadi tujuannya adalah selling, tujuannya ada branding, tapi juga ada tujuannya recruiting ya. Recruiting nanti yang ujung-ujungnya adalah bisnis juga ya. Jadi tadi baik itu kebutuhan karyawan, mencari karyawan misalnya, atau bisa juga tadi ya mencari mitra bisnis gitu, mitra kerja, mitra bisnis, atau juga apa tadi rekrutmen recruiting apa downline ya, atau kolaborasi bisnis dan seterusnya ya. Nah, itu kalau untuk recruiting ini biasanya melibatkan apa ya, nilai-nilai ya, nilai-nilai bisnis kita gitu, karena memang dibutuhkan kepercayaan kalau orang memang mau untuk menjadi mitra, dibutuhkan kepercayaan, terus juga informasi juga tentang tadi ya lowongan atau peluang kerja, atau menyeleksi siapa nih kandidat-kandidat yang kira-kira tepat menduduki posisi apa gitu, itu juga bisa ya, bisa untuk recruiting. Bahkan kalau di SDM sendiri biasanya mereka ketika interview nggak banyak nanya gitu ya, tetapi mereka langsung stalkin ininya, IG-nya. Ditanya akun IG-nya, nanti setelah itu mereka langsung cari tahu segala macamnya tentang si data yang akan direkrutmen itu melalui IG pribadi. Malah sekarang justru kalau di SDM ininya seperti itu, sistemnya seperti itu. Nah, caranya bagaimana nih recruiting ya? Bisa buat konten yang menarik ya untuk menampilkan kegiatan, misalnya prestasi, testimoni ya, testimoni sehingga kayak kalau misalnya ada orang yang mau mencari mitra, itu dia bisa tertarik gitu karena memang ada kegiatan-kegiatan yang memang sebelumnya sangat menarik dan mungkin apa namanya sudah berhasil, itu bisa juga itu ke situ. Kalau misalnya penghargaan atau apa terkait dengan produk tersebut gitu ya, atau legalitas yang izin-izin yang sudah lengkap dan seterusnya, itu bisa di-share ke Instagram. Lalu juga
bisa menggunakan juga story sama seperti yang lainnya, story sebagai konten yang mungkin lebih lebih personal ya, real time ya. Kalau misalnya real itu kan, story itu kan real time. Story itu dibuat ya saat itu gitu ya, tidak tidak basi gitu. Maksudnya karena memang dalam waktu 1 kali 24 jam dia akan hilang. Kalau misalnya memang, itu di-share-nya dulu-dulu gitu ya, berarti dia nggak akan ada di story gitu. Makanya itu kita sebut informa informasi real time ya, kayak apa live streaming, itu juga real time pada saat itu live streaming gitu. Kita bisa wawancara atau tanya jawab kandidat, bisa juga melalui Instagram ternyata. Jadi nggak harus apa tidak tidak cuma misalnya ini mungkin jarang ya, tetapi ada juga gitu yang melakukan. Jadi dia live streaming untuk wawancara. Jadi yang kandidatnya itu bisa menjawab gitu ya pertanyaan yang diajukan oleh yang mencari karyawan tersebut. Atau bisa juga pakai Instagram pakai DM ya secara langsung untuk komunikasi, bisa ngirim CV juga di situ gitu ya. Jadi sekarang mungkin tidak hanya melalui email. Kalau kalau dulu kan CV dikirim ke email gitu ya. Kalau sekarang mungkin ya sudah zamannya ya gitu. Bisa saja CV, portofolio, pekerjaan, dokumentasi lainnya bisa langsung ke DM-nya si Instagram ya. Atau bahkan lokasi ya. Nah, nanti metode seleksinya semua di-share di sana. Gitu. Walaupun sih memang untuk rekrutmen ini paling hearing gitu ya, dibutuhkan apa-apa itu aja sih paling gitu, nggak sampai ke sana banget. Tapi ya itu juga ada yang melakukan ya untuk rekrutmen sampai ke upload dokumen juga bisa sampai ke di Instagram. Nah, untuk yang sharing mungkin ada yang mau bantu jawab. Yang dimaksud dengan sharing apa di Instagram? Kemarin sudah dibahas kan di kalender konten ya, banyak yang bisa kita sharing. Mm-mm. Irma, standby Irma. Irma ada. Sekali lagi Irma ada Irma. Hadir Bu, Irma hadir. Iya. Yang dimaksud dengan sharing dalam Instagram apa Irma? Sharing Menurut kamu? Mm-mm. mungkin terkait konten atau sharing fitur di Instagram Bu. Bagaimana? Contohnya Tentang bagaimana? konten ya, mungkin tentang konten, mungkin sharing tentang konten tuh kayak berbagi tentang experience, kayak nanya-nanya misalnya eh, kalian pernah pernah membeli produk ini gak? Apakah produk ini trusted atau enggak? Terus atau enggak terkait pemakaian kalian pernah memakai misalnya skincare, kalian pernah gak? Kalian atau enggak kalian tahu gak kalau pemakaian niasin itu bisa bisa membuat kulit kalian cerah. Nah, habis itu misalnya dan kayak konsumen atau followers IG itu bisa jawab. Terus misalnya, oh nggak tahu Kak, terus ntar si pemilik akun tersebut tuh nge-sharing gitu tentang kelebihan dari pemakaian niacin gitu. Ya itu sharing agar
bikin konten yang interaktif ya. Contohnya yang interaktif, komunikatif, terus di sebuah komunitas gitu mungkin bisa tadi mengajukan pertanyaan, bisa juga gitu ya. Ngasih masukan, bisa juga ngasih pendapat ya. Tadi dari pertanyaan itu akhirnya ngasih pendapat tuh ya, ngasih pendapat, ngasih masukan, ngasih info tentang produk kita ya, seperti itu. Ya, betul sekali. Lalu juga mungkin sharing-sharing tutorial ya, tutorial apa, tips apa, review produk, banyak sekali yang bisa di-sharing di dalam, kalau memang tujuannya ada sharing, walaupun nanti akhirnya adalah selling ya, sharing-sharing dahulu, selling kemudian ya, ada seperti itu. Terus mungkin bisa kisah visi misi gitu ya yang ada, bisa juga kalau tadi di branding mereka juga harus paham visi misi perusahaan kita, misalnya untuk sharing produksi kita kayak kemarin yang saya sampaikan sedang produksi, di sharing-sharing latar belakang, ibaratnya belakang layarnya kita gitu, itu juga bisa di-sharing untuk agar bisa menarik. Oke, next slide. Next slide. Nah, Instagram jangan di private. Khusus akun branding boleh private, boleh tidak private ya. Kenapa? Kenapa ada yang pilih branding, kalau untuk branding kenapa bisa pilih private dan bisa tidak private. Tapi kalau untuk akun bisnis yang untuk sharing, kalau bisa jangan di private. Kenapa? Ada yang bisa kira-kira punya pengalaman? Yang akunnya private deh, siapa yang akunnya di private? Ada yang akunnya di sini di private, bisa ya, ada yang mau jawab? Kenapa jangan di private? Alasannya apa? Harus ditunjuk kan? Saya mau coba jawab, Bu. Iya, Fauzi, silakan. Kalau misalkan Instagram di private itu biasanya isinya cuma orang-orang yang kita kenal gitu. Kalau sedangkan akun branding kan dia nge-branding ke semua orang ya. Kalau misalkan Instagramnya di private, dia nggak bisa menjaga akun tersebut, Bu, dan juga tidak bisa memberikan komentar ataupun menyukai seperti itu, Bu. Bu, maaf, Bu, masih di mute, Bu. Oh ya, sorry ya, masih di mute. Ya, untuk tadi kan kalau untuk akun bisnis yang selain, untuk tujuan bisnis yang selain branding, tadi yang untuk selling, untuk untuk selling, untuk recruiting, untuk sharing, itu nggak boleh di private gitu. Kalau yang
Itu kenapa? Karena tadi kan tidak bisa dilihat ya. Oh, karena nggak bisa dilihat sama orang. Jadi gimana orang mau mengenal kita gitu ya? Mau diklik aja males, mau dilihat aja nggak bisa gitu ya. Jadi gimana gimana orang mau ini gitu. Dan tapi di sini malah di sini ada khusus akun branding boleh private boleh tidak gitu. Kenapa? Untuk branding. Ada yang bisa jawab kenapa? Kalau kenapa boleh di private malah justru? Ini kalau yang lain jangan di private. Kenapa? Soalnya kan supaya orang gampang lihat gitu ya. Bisa bisa diintip produknya apa. Terus apa namanya? Ya namanya platform media sosial gitu ya supaya populer gitu ya. Tapi kenapa nih khusus si branding ini? Kalau boleh, kalau mau dia mau private boleh. Kenapa? Ibu coba jawab. Yes, silakan. Ya, ya kalau tujuan branding yang sudah Ibu bilang kan di awal kayak kita hanya ingin mereka tuh penasaran sama kita kayak mulai dari membuat nama yang menarik, logonya yang menarik. Nah, kalau di Instagram itu kan foto profile dan juga nama, terus bio sosial media di Instagram kita itu bisa kelihatan. Nah, kalau misalnya kita nge-private account kita, itu tuh bisa membuat pengunjung yang ngelihat nama kita atau nama kita yang sesuai dengan produk yang lagi mereka cari itu, mereka jadi penasaran. Akhirnya si pengunjung ini nge-follow kita dan jadinya nambah followers dan juga nambah orang yang tertarik sama bisnis kita gitu. Yes, betul. Jadi kalau dia tidak private, dia kan ya sudah ngelihat dia bisa follow bisa enggak gitu ya. Tapi kalau di private dia penasaran nih apa namanya itunya kan nggak untuk jualan kan. Kalau untuk jualan kan kalau tujuan untuk jualan ya udah harus dibuka namanya orang jualan. Kalau dia ngelihat oh tokonya tutup berarti kan orang balik lagi gitu ya. Tetapi kalau untuk yang branding tadi supaya orang penasaran. Akhirnya dia follow ya. Mau nggak mau harus follow karena dia penasaran pengen melihat dalamannya apa sih gitu. Nah, bikin penasaran inilah yang bisa jadi itu yang menambah follower dia. Gitu. Oke, next slide. Nah, ini nama akun spesifik ya. Harus spesifik, benar-benar spesifik gitu ya. Gimana sih maksudnya spesifik? Spesifik punya profilnya membuat nama akun itu nanti profilnya harus menarik, harus profesional karena ini adalah akun bisnis. Terus mencerminkan memang kepribadian produknya apa minatnya orang tuh untuk apa gitu, niche-nya itu harus tepat. Nah, biasanya apa untuk milih itu tuh ada tipsnya ya untuk milih nama akun spesifik itu ya. Mungkin bisa kita lihat dari
tadi tujuan, target audiensnya itu seperti apa. Tadi kalau misalnya akun tuh akun pribadi, akun bisnis, bisnisnya seperti apa, terus tadi tujuannya seperti apa, apakah hanya untuk branding, apakah untuk jualan langsung gitu ya. Itu dibikin kalau berarti kan kalau jualan berarti pakai all shop kah atau nama produk langsung gitu. Tapi kalau untuk branding berarti nama brandnya, bukan nama produknya. Brandnya banyak, produknya banyak, tetapi brandnya aja yang apa namanya, yang dimunculkan gitu ya. Namanya brandnya itu aja. Terus apa, kita cari, nama yang merupakan target target kita ya. Kata kunci dari, tujuan targetnya apa. Misalnya kalau misalnya ayam bakar nih, makanya kalau kenapa pakai riset dulu, di-riset. Nah, ada yang pernah mencoba meriset nama untuk, apa namanya, untuk supaya CEO kita, apa, bisa optimal. Jadi kalau orang misalnya nyari itu pasti yang keluar web kita. Ada yang pernah meriset nama? Nama apa, pakai apa biasanya? Kalau di sini pakai website atau diagram ini terkait dengan Instagram ya. Tapi kalau untuk kata, misalnya nama produk kita, itu kita bisa riset terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya contoh di nanti ada di akun ya, di webnya Google, itu misalnya bisa terkait dengan nama, misalnya ayam bakar. Ayam bakar apa nih? Oh, yang orang cari itu ayam tuh ayam apa misalnya. Oh, ternyata yang nyari ayam, ayam Lamongan, ayam bakar, ayam apa. Walaupun sih memang ada ayam bakar di situ, ada ayam goreng di situ, ada ayam apa gitu. Tapi kira-kira ayam bakar sama ayam goreng dicari banyak orang tuh lebih dicari mana gitu. Itu nanti kelihatan ya kalau di Google Analytics ya. Di Google Analytics nanti dia ada. Jadi di apa namanya? Berapa orang yang cari, berapa dalam sedetik, berapa ribu orang, bahkan berapa ratus ribu, bahkan berapa juta orang yang cari kalimat tersebut. Nah, kalau yang banyak itu yang kita ambil. Misalnya tempat ayam bakar di Jakarta Timur misalnya, atau ayam bakar Rawamangun misalnya, itu juga. Jadi nama itu bukannya nama, terkadang nama yang ya udah, oh saya punya anak namanya anak saya aja gitu ya misalnya, atau saya punya nama unik ya pakai nama saya aja gitu. Terus sebaiknya yang seperti itu dihindari kalau misalnya memang iya gitu, tapi cari juga nama-nama yang memang itu di dalam Google Analytics-nya itu banyak ya. Jadi memang kira-kira banyak orang yang mencari nama tersebut. Jadi cari kata-kata kunci, baik itu nanti lokasi, profesi, atau namanya, misalnya nama beserta tempatnya, atau nama-nama yang unik mungkin, atau yang mudah orang ingat, atau nama-nama lucu mungkin yang mudah orang apa paham gitu ya. Oh, kita bisa berkreasi pakai nama apa yang kira-kira apa namanya, menarik perhatian. Walaupun sih kadang-kadang sebuah produk tuh saking pengennya menarik, akhirnya membahayakan diri sendiri juga ya. Kayak beberapa ada tuh, karena saya adalah penyelia halal dan pendamping halal. Kalau teman-teman cari ada tadi produk yang namanya uh, uh, apa, bihun kekinian, bikini ya. Oh, biar biar apa namanya, unik, namanya bikini gitu ya. Padahal bihun kekinian. Gambarnya bikini beneran gitu ya. Gambarnya underwear, orang pakai underwear, terus ada tulisannya remaslah saya gitu ya. Itu maksudnya remes gitu. Tapi itu maksud dia supaya unik, supaya orang menarik, lucu, cari perhatian gitu. Tapi ternyata akhirnya banyak dihujat orang juga, dan ketika dia mengajukan halal untuk produknya ya ditolak gitu karena mengandung apa namanya, unsur pornografi ya. Seperti itu juga perlu dihindari walaupun tujuannya adalah menarik perhatian. Nah, bisa juga dengan variasi nama akun ya yang digabung dengan dimodifikasi
mungkin pakai titik gitu ya. Kalau misalnya kayak saya kan Laila.Purnamasari gitu kan. Atau bisa di apa 2 namanya digabung, tapi kalau untuk branding biasanya bukan nama yang panjang yang gampang diingat orang, tetapi bahkan 2 suku kata, maksimal 3 suku kata. Itu yang mudah diingat orang gitu ya, mudah diingat orang dan, orang bisa, cepat hafal gitu ya. Sorry, apakah ada suara lain di luar terdengar masuk? Karena kebetulan ada yang sedang online juga. Kedengeran banget nggak ya, teman-teman? Enggak, Ibu, jelas. Kenapa? Aman nih Ibu. Nggak ada suara lain masuk maksud saya. Ya, soalnya di ruang sebelah ada yang lagi online juga. Khawatir ini. Lalu dicek juga kesediaan namanya ya. Kira-kira sudah ada apa belum? Namanya mirip banget nama orang apa enggak gitu ya. Kalau misalnya kita mau apa jangan sampai persis banget gitu karena memang nanti akan tertolak ya namanya juga nggak bisa apalagi nanti kalau misalnya brand kita sudah besar kita tidak hakikan gitu ya kita tidak apa namanya kita tidak hak patenkan gitu nanti malah repot gitu diambil orang bahkan bisa jadi kita kena apa namanya delik hukum karena kita bikin nama yang menyerupai nama brand orang secara persis gitu ya. Jadi itu juga kita perlu perhatian juga sampai ke sana. Lalu ya tadi ya namanya mudah diingat, suku katanya mungkin jangan banyak-banyak, bisa maksimal 3, bisa juga apa namanya mau pakai nama akun kita juga boleh gitu, asal asal dipastikan itu mudah diingat. Gitu. Next. Langkah kelima, siapkan minimal 12 foto di awal. Ya, jadi kita siapin foto di awal, gambar harus di-rename sesuai KD SEO ya. Maksudnya gimana? Waktu kita foto kan cekrek gitu ya di ini di kamera kalau misalnya kita pegang foto. Nah, ketika di galeri itu kan pasti nama fotonya itu ketika kita masukkan ke dalam apa namanya kita kumpulkan gitu ya atau kita lihatnya dari sebentar kita lihat file manager nanti kita lihat di galeri misalnya di image gitu nah kita pakai eh, apa mode yang menyusun ya gambarnya tidak terlihat gambar gitu ya itu atau kita lihat di laptop gitu itu pasti kan namanya misalnya nama kamera CM bla 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 angka-angka dan huruf gitu ya yang bukan namanya sebenarnya. Nah, itu di rename. Jadi namanya bukan kalau misalnya oh saya dikasih kirim gambar dari misalnya Mbak Dara ngirim gambar ke saya, nanti saya mau upload gambar itu gitu. Kalau misalnya hanya sekedar upload bukan untuk CEO nggak masalah, tapi kalau misalnya kita memang tujuannya adalah untuk bisnis dan jualan itu sebaiknya kita rename dulu. Pasti nanti ketika gambar yang dikirim tersebut pasti judulnya adalah WA bla 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 nomor belakangnya gitu ya. Nah, itu akan mempersulit juga untuk pencarian. Kalau misalnya dari fotonya saja sudah di-rename sesuai dengan kaidah SEO misalnya dinamain tuh fotonya dinamain di-rename. Kalau misalnya jualan ayam bakar atau angkringan gitu ya, misalnya jualan sate khusus gitu ya misalnya atau nasi kucing ya sego kucing ya itu ya ditulis gambarnya gambar sesuai sama kira-kira kalau orang mau cari apa namanya nasi kucing misalnya nanti dapatnya gambar kita nah itu sudah mulai di rename jadi walaupun itu difoto dari kamera kita nah itu biasanya dia kan tidak otomatis namanya sesuai kan nah itu di rename dulu sehingga nanti ketika diupload itu sudah termasuk juga ke pencaharian dia akan terdetek gitu oh foto yang ini namanya itu gitu ya seperti itu makanya harus merename
dan menyiapkan 12 foto di awal, itu bisa kita diatur nanti pakai apa tuh namanya, apa atau apa ya gitu ya, biar rapih gitu ya, biar kita bisa susun-susun gitu ya dengan kategori-kategori, mungkin tulisan yang sama, warna yang mirip gitu ya, atau apa namanya, tone-nya biar bagus gitu. Oke, next. Nah, ini profil nama. Tadi ya, profil nama ini seperti ini nih, profilnya di sini diganti, profil picture-nya juga diganti, disesuaikan, lalu bio juga jangan lupa diisi. Isinya apa? Isinya bisa terkait dengan apa yang kita jual, lalu jangan lupa juga di situ diterapkan apa namanya, alamat dan nomor telepon, sehingga jika ada pemesanan-pemesanan mereka bisa tahu mereka pesan kemana gitu ya, mereka bisa menghubungi siapa dan ke nomor berapa gitu ya, seperti itu. Dan bikin eh, meyakinkan mungkin gitu. Jangan kalau misalnya kita bikin akun bisnis tapi isinya kosong-kosong gitu ya, nggak ada apa-apanya gitu. Jadi kenapa harus menerapkan nomor telepon, alamat ya, bahkan atau apa namanya, link ngeling kemana yang lain, karena supaya apa, toko kita tuh trusted sama orang ya, supaya oh ya orang yakin nih bahwa ini tokonya bukan toko abal-abal. Kalau misalnya pun kita akan beli dan transfer ke dia gitu, dia nggak akan apa namanya, nggak akan bohong dan tetap akan mengirim barang kita gitu, seperti itu. Next. Nah, ini langkah ketujuh. Instagram default ada 3 baris, usahakan foto harus seirama untuk menghindari chaos di mata ya tadi ya. Itu ada 3 baris di apa namanya, kalau di Instagram itu kalau kita cek, kita lihat, kita lihat di IG. Nah, itu kan kalau kita klik di profil, oke, teman-teman bisa lihat IG-nya masing-masing. Nah, itu kan ada 3 baris ya, ada bisa 3 kotak gitu. Nah, usahakan kotak-kotak itu terisi apa namanya, yang eye-catching ya, yang kira-kira enak tuh dilihatnya. Jangan yang ininya begini, yang isinya begitu gitu ya. Disusun dengan warna atau dengan produk yang kira-kira apa namanya, enak dilihatnya gitu. Disesuaikan aja. Oke, next. Ini aku membangun ini konten akun. Bentar. Ya. Bagaimana cara membangun akun konten? Next slide mungkin. Ya, ini ya tadi ya. Instagram itu kan ya is all about orang like, orang mengkomen, orang yang share gitu ya. Seperti saya sampaikan, like itu nilainya 1, komen itu nilainya 2, dan share itu nilainya 3. Nah, bagaimana kita membangun si Instagram ini, si akun ini dengan maksimal agar tentunya ada interaksi. Baik itu komen, orang komen, lebih bagus lagi di share. Kadang-kadang kalau di IG, kalau di Facebook tuh nge-share kan gampang ya, kayak misalnya menu-menu resep-resep gitu ya. Orang mudah nge-share ke orang lain, bahkan nge-share lagi di reshare ya. Dia me-reshare lagi, orang
dari akunnya orang di-share di akunnya dia gitu. Itu bagus banget. Itu biasanya sharing-sharing yang sangat bermanfaat itu biasanya orang re-share lagi. Terus kalau misalnya kayak questions, Q&A itu biasanya mereka komen karena kita bertanya kepada mereka harusnya seperti apa. Nah, dengan kita berharap mendapat like, komen, dan orang dapat share itu supaya tadi ya traffic Instagram kita bisa terbangun dengan baik, bisa apa namanya? Tadi kita sudah menentukan tujuan, audiensinya seperti apa gitu ya, targetnya seperti apa, kita punya gaya seperti apa itu supaya orang apa namanya bisa dengan apa engagement terhadap customer itu lebih bagus gitu ya. Tadi ya dengan mengembangkan kalender konten gitu. Itu salah satu cara membangun konten akun kita ya supaya bisa maksimal. Bikin variasi konten yang berbeda-beda gitu kan. Kalau di kalender konten kan kita pasti sudah bikin itu tuh variasi tuh macam-macam beda-beda ya. Baik nanti misalnya besok hari ini story saja. Terus atau misalnya besok feed tapi besoknya lagi live misalnya IGTV gitu ya atau bisa juga carousel gitu atau live streaming atau apapun lah ya gitu ya nah, yang live streaming yang nantinya bisa di-share juga gitu atau bikin reel gitu pokoknya bagaimana caranya supaya apa akun kita itu tetap aktif dan bisa terus menerus mendapat perhatian ya. Misalnya tadi ada filter, ada fontnya diatur, logonya diatur gitu. Misalnya kalau warna bisa jadi warnanya juga diatur ya. Terus unggah konten di waktu aktif audiens. Nah, kira-kira ini juga penting ya. Next slide coba, next slide-nya apa? Back aja back dulu. Oke, back dulu. Oke. Iya, kalau misalnya ini kita bisa bisa gitu ya, perlu di waktu aktif gitu karena memang di waktu aktif itulah kita harapannya kita bisa dapat apa like, komen secara cepat dari apa namanya audiensnya menggunakan Instagram Insight ya untuk kita bisa melihat berapa besar sih kalau secara statistik orang yang melihat apa namanya ini kita seperti apa yang melihat postingan kita seperti apa dan berapa banyak, lalu interaksinya ada yang komen berapa orang, ada yang like berapa orang, mungkin ada yang nge-share juga berapa orang, biasanya terlihat di situ. Lalu apa namanya? Seperti itu ya. Next slide mungkin. Next slide. Ya, yang sayang ibunya like. Nah, ini juga salah satu menciptakan like ya. Yang mau ibunya masuk surga komen gitu. Kadang-kadang yang mau rizkinya banyak silahkan komen di komentar gitu. Mengaminkan. Amin, 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 amin. Padahal sih memang ini aja untuk mancing ya. Atau misalnya yang komen apa namanya. Atau bisa jadi mereka kasih voucher-voucher ya. Kalau kayak salah satu konten kreator siapa ya Arif gitu ya misalnya Arif Muhammad ya itu juga sering dia kasih voucher yang vouchernya itu nanti bisa digesek gitu ya vouchernya itu kelihatan tuh voucher itu bisa dipakai untuk kirim pulsa atau apa gitu ya itu nanti di-share kemana-mana gitu karena memang itu bermanfaat beneran ada pulsa walaupun cuma 10.000 gitu ya itu dia orang akan share kemana-mana itu apa namanya disebut konten-konten kreatif ya konten yang konten positif ya yang akan nanti memberikan engagement semakin banyak trafficnya semakin tinggi gitu dengan konten-konten tersebut termasuk ini ya yang sayang ibunya like misalnya yang mau ibunya masuk surga komen amin atau yang mau cepet naik haji gitu kan komen apa amin di bawah ini gitu. Jadi nanti pada komen tuh amin 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 gitu ya. Seperti itu. Salah satu contoh. Next.
Nah, buat caption sesuai kaidah searching Instagram dan buat semenarik mungkin untuk memancing interaksi ya tadi ya. Bikin captionnya sesuai kaidah searching, jangan yang ribet-ribet, jangan yang susah-susah kata-katanya, yang kira-kira si robonya ini apa namanya mesin pencahariannya ini dia bisa gampang nangkepnya gitu supaya apa namanya bisa langsung apa namanya bisa langsung eh, bisa interaksinya secara langsung bisa cepat gitu ya. Next, ya. Posting foto juga harus menarik gitu. Ada kaidah foto. Foto harus high resolution supaya jelas, jadi nggak remang-remang. Karena kalau ada foto yang nggak jelas, orang pasti skip, males ngelihatnya. Tapi kalau ada yang foto menarik, perhatian, pasti orang akan mau lihat, bahkan men-slide ya, akan menggeser-geser fotonya supaya ingin melihat, penasaran terhadap foto-foto yang eye-catching misalnya gitu ya, atau yang memang memberikan apa attention yang lebih terhadap customer, terus tidak over expose ya, tadi nggak terlalu banyak, terus nggak ngeblur juga, nggak gelap, nggak buram ya. Lalu eh, bikin sesuatu yang apa ya, orang sih jadi pengen like gitu ya, ingin follow gitu. Karena biasanya itu sharing-sharing manfaat ya. Biasanya kalau lihat oh kira-kira ini ya sharingnya bagus gitu ya, pasti saya follow gitu. Kayak misalnya entah misalnya sharing-sharing tentang bahasa Inggris kah? Kalau di saya kebetulan saya suka sedang menulis, jadi kayak misalnya tips untuk membuat jurnal atau apa-apa segala macam gitu yang kira-kira menurut saya bermanfaat, pasti saya like gitu. Saya follow juga gitu. Next, masih banyak kah? Oh iya, jangan lupa gunakan hashtag. Hashtagnya itu hasil riset ya, jadi nggak hashtag-hashtag-an gitu. Kita lihat hashtagnya, untuk hashtag maksimal 11. Kalau dulu di optimasi IG itu bisa sekitar, eee, berapa ya, 20 mungkin, tapi ternyata sekarang kebanyakan kalau 20 itu jadi nggak bagus dilihat. Ya cukup 11 aja untuk hashtag. Kalau mau hashtagnya masih ada hashtag bagus yang kira-kira orang supaya mencari kena ke kita, bisa ditaruhnya jangan di feed-nya ya, tapi taruhnya di komentar, di kolom komentar, ditambahin di situ, gitu. Jangan semua ditaruh di feed-nya. Eh, nah, caranya gimana gunakan hashtag riset gitu ya. Kita riset, biasanya kalau kita ketik hashtag tuh biasanya kelihatan berapa ribu gitu ya. Kalau misalnya contoh nih, kita mau ngetik eh, hashtag apa misalnya. Contoh kita mau di feed ya, oke. Misalnya nih saya klik, coba teman-teman misalnya mau ngepost gitu ya. Terus next misalnya, next. Nah, misalnya kita mau ketik hashtag, kita bikin hashtag, misalnya apa ayam, kalau tadi contohnya ayam. Oh, hashtag ayam. Oh, ayam doang itu ada 1.240.701. Berarti 1 juta lebih public post yang telah membuat hashtag ayam. Terus kalau ayam goreng 1,121, ayam geprek 1,04. Nah, itu dicari ya, dicari hashtagnya yang kira-kira banyak orang pakai mana. Atau dengan cara mudah kita bisa copas hashtag orang lain, tapi ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kita masuk ke komentar orang lain, eh, atau kita lihat mereka pakai hashtag apa sih, misalnya brand-brand populer gitu ya, brand-brand populer yang mirip sama kita, kompetitor lah misalnya. Kalau misalnya kita jualan minuman
jus misalnya, kita lihat jusnya siapa nih yang lagi laku. Nah, kita lihat hashtagnya apa, itu kita ikutin aja, kita copas, tapi juga harus ada pembeda ya, karena kan kita untuk nama produk kita beda, nama produk kita masukin juga ke dalam situ. Kalau misalnya ayam bakar Pak Mono misalnya, nah itu ditulis juga ada pembedanya di sana. Atau misalnya sesuai dengan tempat tinggal kita, ayam bakar Depok misalnya, atau ayam bakar Rawamangun gitu misalnya. Itu juga dituliskan di situ. Next slide. Nah, ini fungsi hashtag untuk apa sih tadi ya? Untuk ngelompokin konten. Supaya jelas nih, orang kalau mau carinya kemana? Oh, cari apa? Terus target customer-nya siapa? Terus trending topiknya sedang apa? Itu juga bisa kita pakai hashtag seperti itu. Branding dan promosi dapat follower and like ya. Untuk follower and like. Nah, ini supaya tadi orang gampang nyarinya sehingga nanti trafficnya juga bagus, branding dan promotionnya berhasil, terus juga follower and like-nya bertambah gitu ya. Next, sepertinya masih banyak ya. Di IG tadi ya, ini bisa mungkin kalian baca sendiri tadi untuk apa, untuk create use branding hashtag, identify trending hashtag, define and use, create and use. You can take only your own photo. Ini next slide. Oke, beri like, share, dan komen pertama sesuai kaidah searching, tapi dengan akun lain. Bisa juga ini cara kita ya. Kita jangan kan kalau kosong banget ya. Orang nggak ada. Bisa dengan akun kita yang lain atau bisa juga apa fixing ya jadinya ya, tapi nggak fixing sih sebenarnya. Bisa juga minta tolong teman-teman di like ya teman-teman ya, atau di share atau di komen gitu, komen apapun gitu ya. Kan kita banyak banyak teman ya. Kalau di sini mungkin ada sekian, mungkin bisa ada 50-an orang, bisa jadi dari 50 ini nanti bisa membantu ini ya, apa nambah-nambahin lah gitu ibaratnya. Oke, next. Nah, gimana sih cara dapat followers bertambah secara organik, nggak beli gitu ya, nggak beli follower. Next. Nah, follow first. Jadi sebelum kita punya follower, misalnya kita follow dulu banyak-banyak gitu ya. Kalau dulu saya waktu punya kafe itu saya bilang karyawan follow sehari sekian gitu. Sampai nanti akhirnya si Instagram tuh ngomong ke kita terlalu banyak yang di-follow hari ini, ayo udah kita stop gitu ya. Nanti walaupun nanti kita lihat tuh pas saat bersih-bersih akun kita uninstall lagi, tapi jangan dalam waktu dekat ya, unfollow lagi. Tapi jangan dalam waktu dekat, nanti dalam waktu berapa saat, mungkin seminggu dia sudah nggak ngeh kalau udah di-unfollow ya. Itu kita follow aja banyak-banyak, ketika follow banyak-banyak kan biasanya kalau ngelihat follow, oh ini fallback nih gitu. Ada juga yang memang orang yang biasa kalau ada yang follow dia fallback karena ibaratnya dia nggak mau curang loh dia bisa ngelihat aktivitas kita tapi kita nggak bisa ngelihat aktivitas dia gitu ya. Apa namanya seperti itu. Akhirnya mereka follow juga gitu ya. Jadi kita pertama triknya adalah follow dulu, kita follow sebanyak-banyaknya, walaupun nanti kita unfollow lagi, tetapi kita follow aja dulu gitu, karena ada kemungkinan mereka akan fallback. Next, bangun interaksi dengan user lain, jadi like, comment, and share, jangan juga kita sebagai apa namanya businessman yang maunya jualan sharing-sharing doang gitu, tapi kita nggak mau lihat IG orang juga gitu. Kalau misalnya ada yang punya karyawan atau memang sudah memfokuskan untuk menggunakan sosial media IG sebagai sarana marketing, tentunya dia juga harus bisa memaham ya kalau misalnya ada yang ulang tahun ya diucapkan selamat misalnya, atau misalnya ada yang graduation
ya diucapkan selamat misalnya, like di orang lain, komen di orang lain, sehingga mereka juga melihat ya, oh kita aktif me-like dirinya, maka ketika kita share apapun dia akan nge-like juga, atau akan komen juga gitu. Ini juga berlaku bagi akun-akun pribadi yang mungkin belum dijadikan bisnis ya, itu juga seperti itu. Biasanya kalau banyak komen tuh ngelihat juga, interaksi dia. Apakah ketika dia melihat, orang lain, feed orang lain, atau misalnya di beranda itu ada terlintas, apa namanya, aktivitas-aktivitas teman yang lain, dia akan berinteraksi, baik itu komen maupun, like ataupun share atau tidak. Kalau misalnya iya, biasanya orang juga akan berperilaku sama, paling tidak membalas ya, seperti apa yang kita lakukan. Next, sudah berapa menit lagi? Gabung komunitas serupa, jadi kalau misalnya tadi angkringan berarti, yang membutuhkan itu siapa? Kalau misalnya kita, fashion berarti kita gabung di klub fashion, atau misalnya kita, snack-snack berarti kita gabung ke grup, apa namanya, jualan kuliner gitu, atau misalnya kuliner Depok, misalnya kuliner, Jakarta atau kuliner apa gitu ya. Sehingga nanti kalau ada gabung di komunitas, ada orang mencari biasanya mereka langsung lagi mencarinya ke komunitas tersebut. Next. Ya, konsisten posting, timingnya harus tepat tadi jam-jam berapa saja orang melihat, apa namanya, IG, kontennya juga harus sesuai, bagus dan, menarik ya. Next, masih banyak ya ini ya. Giveaway program, ya. Ini jangan lupa juga kita memberikan tadi giveaway ya agar menarik, supaya juga mereka senang ya. Biasanya, kalau yang konten-konten biasa, yang sharing-sharing yang mereka nggak tertarik, mereka lewatin. Tapi kalau giveaway, biasanya ngikut dan biasanya kalau giveaway itu ada persyaratan untuk share ke yang lain. Misalnya sharing ke 10 akun. Nanti itu yang akan, memperkenalkan ibaratnya dengan giveaway itu, akun kita akan dia, promosikan ke beberapa teman dia dan itu, apa namanya, bagus untuk, traffic-nya kita ya. Next. Next, oh ya, paid promotion ya tadi yang berbayar. Jadi, untuk paid promote, mudah sekali. Jadi ada di akun. Jadi kalau paid promote itu ada di Facebook ya, karena dia sekarang berintegrasi dengan, Facebook, promote-nya tuh di Meta ya, di Facebook-nya. Nanti ada, bikin akun sendiri dan bla 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 bla, nanti untuk paid promote itu dipilih segmennya harus tepat, usia berapa, wilayahnya mana ya. Kalau misalnya kita paid promote hanya puluhan ribu gitu misalnya, berarti, wilayahnya jangan luas-luas, terus juga, jangan terlalu melebar gitu. Kita main di wilayah kalau untuk di usia dan rentang usia juga sama, rentang usia dan jenis kelamin, mungkin sampai profesi dan lain-lainnya harus sesuai ya dengan target sehingga nanti, kita nggak boncos gitu ibaratnya kita sudah modal uang keluar tapi, targetnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Next. Endorsement, kita perlu pakai endorsement juga. Next. Tadi ya Insta Ads ya. Itu nanti, bisa memboster berapa banyak, yang like, yang komen. Oke, sebentar. Mungkin next juga posting sesuatu yang viral dan unik. Next. Ini soalnya di sini sudah azan ya. Kita percepat aja ya. Konsisten posting di waktu yang tepat minimal 1 kali sehari, maksimal 5 kali sehari. Tapi minimal 1 kali ya tadi ya. Insta story ini juga kalau bisa harus ada setiap hari. Next. Live. Live apa saja ya untuk menaikkan, kalau di TikTok juga sama ya. Kalau di TikTok malah lebih. Next. Target follower-nya harus tepat tadi ya. Next. Kedengeran azannya sampai sana nggak ya?
Teman-teman kedengaran azan di sini nggak ya? Tidak terdengar, Bu. Tidak terdengar? Oke, Enggak, Bu. ini udah azan soalnya. Oke, saya ini ya posting right timing. Tadi saya sudah sampaikan ya. Next, bangun interaksi sebanyak mungkin. Tadi juga sudah saya sampaikan. Next, bikin dummy akun. Oh ya, sebanyak mungkin. Dummy akun ini apa namanya untuk itu ya, untuk nge-like aja ya sebenarnya. Next, promosi di media lain, online atau offline. Jadi kita punya Instagram nih, kasih tahu ke yang lain. Misalnya kita status di WA, kita punya akun ini, follow gitu ya. Atau kita punya yang lain, akun yang lain, atau misalnya kita punya kartu nama, kita tulis IG kita di sana. Atau kita punya flyer, atau kita punya banner, atau kita punya apa, di situ kita terain juga, dipromosiin alamat IG kita. Next. Respon interaktif secepat mungkin. Jadi kalau ada komen langsung dijawab secepatnya. Kalau ada like, kalau like ya sudah like gitu ya. Tapi kalau ada komen secepat mungkin kalau bisa dibalas. Karena kalau misalnya terkadang apalagi kalau bertanya masalah harga dan lain-lain. Walaupun terkadang kalau untuk harga kita tidak bisa open di komen ya. Mungkin karena takutnya ada kontroversial. Kalau misalnya kita jual barang dengan harga yang mahal banget. Biasanya kan orang langsung komen banyak tuh di bawah. Nanti bilang aja oke, terima kasih inbox ya gitu. Jadi nanti kita jawab di inbox. Tapi yang pasti kita harus merespon secepat mungkin. Next. Iya, IG marketing tadi ini target use hashtag tadi ya marketing tools. Marketing tools ini bisa macam-macam. Next. Habis kayaknya ya. Jelas? Jelas? Ya, Bu. Oke, ya. Oke, thank you. Ini hampir jam 12 ya. Ternyata banyak ininya bahannya. Thank you yang sudah sharing. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Cukup jelas, Ibu. Cukup jelas ya. Tadi semua yang sudah saya sampaikan cukup jelas. Eh, untuk bikin IG ini sudah paham ya. IG bisnis. Misalnya kita coba buka IG masing-masing. Nanti ada apa ya ini namanya burger menu ya yang garis 3 di samping. Tinggal klik itu. Lalu setting and privacy. Nanti di situ ada apa ya? Ada yang kayak tools gitu. Nah, ini business tools and control for professional. Ya. Itu nanti switch personal to professional. Itu sih caranya kalau misalnya akun kita yang sudah ada mau di switch ke akun bisnis. Tapi kalau mau buat akun bisnis dari awal kan memang sudah bisa bikin akun bisnis sejak awal, sejak apa namanya sign up kita sudah bisa bikin akun. Tapi kalau misalnya akun yang sudah ada mau dibisniskan tadi bisa lari ke setting lalu cari tools apa ya namanya type and tools atau apa gitu ya. Lalu nanti tinggal switch apa namanya personal to professional gitu. Seperti itu sih. Nah, ini sebagai tugas ya. Sebagai tugas nanti bisa untuk tugas personal buat akun bisnis. Nah, akun bisnis apa aja untuk produknya bisa mencontoh produk atau apa saja atau nanti mungkin bisa bisa coba cari ya. Kalau ada yang sudah punya ini, sudah punya apa? Sudah punya akun, boleh pakai itu. Atau tinggal ditambahkan sharing terbaru nanti kan terlihat ya. Sharing terbarunya apa?
Kalau yang belum, kalau mau menjadikan apa, akun pribadinya menjadi bisnis akun boleh, atau mau membuat baru juga boleh ya. Ini sebagai tugas nanti bisa dikoordinasikan ke PJ kelas masing-masing, Mbak Dara dan Mas Ian ya. Saya rasa cukup ya. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Cukup. Cukup ya. Ya, baik. Terima kasih semuanya atas atensinya pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekeliruan atau ketidaknyamanan dalam hal menyampaikan, mungkin tadi sempat cepat-cepat dan seterusnya karena memang waktu ya ternyata. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.